Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dari kelas Fisika Radiasi Praktikum 1C. Saya dengan Putri Sita Nafida dengan NIM 413231072. Saya Novai Kartanivia dengan NIM 413231073. Saya Risma Alfamasa dengan NIM 413231074. Di sini kami akan melakukan praktikum mengenai menentukan cacahan radiasi berdasarkan waktu pada detektor Geiger-Müller dengan menggunakan simulasi RATMAP. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu menganalisis cacahan radiasi pada detektor Geiger-Müller berdasarkan waktu. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama yaitu PC atau laptop, yang kedua software RedLab, dan sumber radioaktif yang digunakan yaitu CO60, CS137, dan BA133. Lalu detektor Geiger-Müller, instrumennya high voltage, preamplifier, amplifier, dan counter. Selanjutnya ada dasar teori, di mana pengukuran radiasi pengion ini didefinisikan sebagai laju cacahan per unit waktu yang ditampilkan oleh instrumen monitoring radiasi. Counts per minute atau CPM dan counts per second atau CPS adalah ukuran tingkat deteksi peristiwa ionisasi per menit atau detik. Pengaruh waktu penyinaran akan mempengaruhi dosis radiasi yang diterima, serta besarnya cacahan dan waktu dalam proses pengukuran itu berbanding lurus. Lalu selanjutnya yaitu memasuki bagian langkah kerja. Langkah yang pertama yaitu membuat eksperimen baru. Buka file RedLab dengan cara klik kanan, lalu Run as Administrator. Lalu masukkan username demo dan password demo. Lalu klik OK. Lalu pilih menu Administration dan pilih Create Experiment. Lalu pilih gambar eksperimen, klik Next. Lalu pilih sumber radioaktif yang digunakan yaitu BA133, CO60, dan CS137. Klik Next. Pilih detektor yang digunakan yaitu Geiger-Müller. Klik Next. Pilih instrumen yang digunakan yaitu amplifier, preamplifier, HV supplier, dan counter. Klik Next. Lalu isi eksperimen name dengan eksperimen menentukan cacahan radiasi berdasarkan waktu. Lalu isi eksperimen sheet as text sama dengan eksperimen name. Lalu klik next, lalu klik finish. Kemudian lanjut pada bagian setup alat, pilih menu file, kemudian select eksperimen, pilih eksperimen yang sudah dibuat tadi, kemudian klik select, kemudian pilih menu instrumen, pilih detektor Geiger-Müller dengan cara klik simbol detektor, lalu klik lembar kerja, pilih amplifier dengan cara klik simbol amplifier, lalu klik lembar kerja, kemudian pilih preamplifier dengan cara klik simbol preamplifier, lalu klik lembar kerja, lalu pilih HV supplier dengan cara klik simbol HV supplier, lalu klik lembar kerja, kemudian pilih counter dengan cara klik simbol counter, lalu klik lembar kerja. Selanjutnya pilih menu cables. Yang pertama pilih HV signal kabel, lalu klik ke port HV in pada detektor, drag ke port HV out pada HV supplier. Kemudian pilih preamplifier voltage signal kabel, lalu klik ke port voltage amplifier drag ke port voltage preamplifier. Kemudian pilih signal kabel, lalu hubungkan ke semua instrumen yang ada sesuai dengan gambar rangkaian yang ada pada modul. Lalu set tegangan pada 1 kV. Kemudian saat pengambilan data, eksperimen ini dilakukan menggunakan 3 sumber radiasi yang berbeda. Ada CO60, CS137, dan BA133. Pengambilan data dilakukan sebanyak 3 kali untuk setiap sumber dan waktu. Nah, variasi waktu dalam pengambilan data dimulai dari 5 second sampai dengan 60 second. Setelah data dihasilkan, plot grafik cacahan terhadap waktu, kemudian hitung CPM dan CPS-nya pada Excel. Yang pertama, kita akan mengambil data dengan menggunakan CO60, lalu atur time pada counter menjadi 5 second.
Setelah itu klik Run dan catat hasil pada Excel. Nah, setelah dilakukan percobaan sebanyak 3 kali, ganti time menjadi 10 second. Lakukan hal ini terus-menerus sampai 60 second. Begitu pula dengan CS137 dan BA133. Jangan lupa untuk klik stop sebelum merun agar hasil cacah yang dihasilkan sesuai dengan teori yang ada. Setelah semua CO60 sudah diambil data pengamatannya, kita berpindah dengan sumber radioaktif CS137. Lakukan hal yang sama seperti pada CO60 sebelumnya. Selanjutnya, setelah pengambilan data pada CA137 selesai, kita lanjut pengambilan data pada BA133. Setelah ketiga sumber radiasi telah selesai dihitung, selanjutnya dari hasil catatan cacahan radiasi yang telah dikumpulkan, kita buat grafik. Baik, setelah dilakukan perhitungan pada 3 sumber radioaktif, selanjutnya adalah perhitungan rata-rata dari data yang sudah dihasilkan. Baik, selanjutnya bila rata-rata sudah didapatkan, dari rata-rata tersebut kita plot menjadi grafik. Baik, berikut ini adalah hasil grafik yang bisa dihasilkan dari rata-rata yang telah kita dapatkan. Nah, bisa dilihat grafik baik dari CO60, CS137 maupun BA133 ini mengalami tren kenaikan dan hal ini sesuai dengan teori yang dibahas. Selanjutnya, analisis pembahasan akan dijelaskan oleh Putri.
Jadi, besarnya jumlah cacahan radiasi yang dihasilkan oleh detektor Geiger-Müller ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di antaranya adalah waktu pencacahan sumber radioaktif. Semakin lama waktu pencacahan yang dilakukan, semakin besar pula nilai cacahan radiasi yang dihasilkan oleh detektor. Nah, pada praktikum kali ini telah dilakukan percobaan dan hasilnya sesuai dengan teori yang ada. Didapatkan hasil bahwa semakin lama waktu cacahan yang dilakukan, semakin besar nilai cacahan sumber radioaktif, baik itu CO60, CS137 maupun Ba133 didapatkan hasil yang serupa. Selanjutnya yaitu hasil CPM atau count per minute dari percobaan yang kami lakukan. Di CO60 dihasilkan sebanyak 9.695 CPM. Kemudian selanjutnya pada CS137 dihasilkan 3.415 CPM dan pada BA133 3.002 CPM. Sedangkan untuk CPS-nya atau count per second pada CO60 yakni dari hasil CPM tadi 9.695 dibagi 60 menghasilkan 162 CPS. Kemudian untuk CS137 itu menghasilkan 57 GPS dan untuk BA133 itu menghasilkan 50 GPS. Kesimpulan yang didapatkan dari praktikum kali ini yaitu bahwa penambahan waktu pengukuran pada detektor Geiger-Müller meningkatkan jumlah cacahan radiasi yang terdeteksi. Begitu pula sebaliknya, semakin singkat waktu yang ditetapkan, maka semakin kecil besaran cacahan yang dihasilkan. Saran untuk praktikum yang pertama, pastikan untuk memahami prinsip kerja detektor Geiger-Müller sebelum melakukan praktikum. Kemudian diharapkan cermat dan teliti dalam melakukan pengolahan data, karena data yang perlu diolah sangat banyak. Ditambah banyak variasi waktu pada 3 sumber radiasi yang berbeda. Kemudian terakhir, diskusikan hasil praktikum dengan kelompok untuk pertukaran informasi. Nah, dari diseminasi yang telah kelompok kami lakukan, kami mendapatkan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, jawabannya yaitu, hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengukuran cacahan radiasi ini bisa dilakukan sesuai dasar teori yang ada, yaitu yang pertama, kita dapat menaikkan tegangan yang diberikan pada detektor Geiger-Müller. Namun, tidak boleh melebihi batas maksimum tegangan yang dapat diterima oleh detektor. Kemudian, kita dapat memperkecil nilai jarak antara detektor dan juga sumber radiasi. Serta yang terakhir, kita dapat menambah waktu proses pencacahan sumber radioaktif. Karena semakin lama waktu yang kita gunakan selama pencacahan, maka semakin besar pula nilai cacahan radiasi yang dihasilkan oleh detektor. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Waktu yang lebih tepat untuk menggunakan GPS atau cacahan per second itu dan CPM ini tergantung pada kebutuhan spesifik dan situasi pengukuran. Yang pertama untuk GPS sendiri atau count per second, yaitu ketika respon cepat diperlukan, gunakan GPS jika kita membutuhkan respon cepat terhadap perubahan tingkat radiasi, terutama dalam situasi darurat atau ketika pemantauan real time penting. Pemantauan tingkat dinamis, yaitu jika tingkat radiasi dapat berfluktuasi atau berubah secara signifikan dalam waktu singkat. Penggunaan GPS ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan-perubahan tersebut. Kemudian untuk CPM atau count per minute, ini bisa digunakan untuk pemantauan jangka panjang. Karena CPM ini lebih cocok untuk pemantauan tingkat radiasi dalam jangka waktu yang panjang, seperti dalam pemantauan lingkungan atau situasi di mana informasi rata-rata dalam interval waktu yang lebih lama lebih diinginkan. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu, jawabannya yaitu menurut teori waktu penyinaran yang tepat untuk setiap prosedur yang melibatkan penyinaran dapat diperhitungkan menggunakan persamaan dosis radiasi. Waktu penyinaran yang sesuai akan memastikan bahwa dosis radiasi yang diterima oleh manusia tidak berbahaya, disengaja atau tidak berasal dari radiasi interna atau eksterna. Untuk mengurangi efek dari kelebihan dosis radiasi, beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu menyesuaikan waktu penyinaran dengan tepat. Yang kedua, memantau pengukuran laju paparan radiasi. Yang ketiga, menggunakan pelindungan radiasi. Dan yang keempat, mengurangi jumlah radiasi yang diterima. Dalam prosedur penggunaan dosis radiasi, penting untuk memastikan bahwa dosis yang diberikan kepada pasien sesuai dengan rekomendasi dan batas dosis yang ditetapkan oleh pemangku keberlanjutan radiasi. Baik, sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata.
Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.